Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun Bapak Ibu berada. Mohon maaf, Bu Nova baru sempat record karena tadi rencananya mau Zoom. Setiap pertemuan Bu Nova Zoom, tapi karena di RPP-nya tertuliskan dari jam 5 sampai jam 21 terbagi 3 dosen, tidak secara terstruktural di masing-masing pembagian dosen itu ada waktunya, sehingga agak kesulitan menentukan waktu yang tepat ya, karena berbenturan dengan dosen luar. Biasanya dosen luar itu tidak mau record ya, karena record itu cukup ribet ya gitu. Tapi tidak apa-apa, memang semuanya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ini record bisa disimak kapanpun Bapak Ibu bisa untuk menyimaknya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang asuhan keperawatan anestesi pada pasien dengan sepsis ya. Namun Bu Nova akan mencoba untuk memberikan pengantar sedikit, tidak akan banyak karena supaya Bapak Ibu juga tidak bosan dalam mendengarkan. Yang pertama adalah bahwa sepsis ini pertama kali ditemukan itu oleh Hippocrates ya. Jadi dulu saat awal sepsis ditemukan itu sejak adanya intoksikasi dari kolon seorang pasien yang ditemukan oleh Hippocrates. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan dari tahun ke tahun oleh Scott Muller atau Hugo Scott Muller tahun 1914, itu diketahui bahwa ada terdapat invasi mikroba melalui port of entry dari pembuluh darah yang menyebabkan tanda gejala klinis suatu penyakit. Ya. Nah, kemudian tercetuslah bahwa sepsis itu disebabkan karena adanya bakteri ya atau sesuatu hal mikroorganisme yang menginfeksi darah sehingga disebut bakteremia, septikemia, kemudian sepsis itu sendiri atau bahkan sepsis sindrom atau sampai dengan septic shock ya. Nah, apa yang sudah disampaikan di sini itu adalah merupakan bagaimana tanda gejala pasien menunjukkan respon sistemik terhadap suatu infeksi tanpa ada suatu kriteria diagnosis tertentu. Ya, jadi saya kira juga Bapak Ibu sudah memahami bagaimana pengertian sepsis atau infeksi secara menyeluruh atau infeksi secara sistemik ya, karena kuman tersebut atau mikroorganisme tersebut itu sudah menginfeksi pembuluh darah. Terus kemudian berikutnya adalah insiden dan faktor resiko. Jadi dari tahun ke tahun biasanya sepsis ini pasien dilakukan perawatan di ICU ya sebanyak 36,3% dan meningkat itu sampai dengan 40% dan ini memakan biaya setiap tahunnya itu mencapai 16,7 miliar per tahun dalam US dollar ya. Nah, sehingga setiap tahunnya itu terjadi peningkatan 1,5% ya. Nah, adapun beberapa faktor resiko sebetulnya banyak ya, namun beberapa di antaranya itu adalah terjadinya peningkatan usia. Makanya biasanya sepsis itu walaupun tidak semuanya pasien sepsis itu terjadi pada usia yang lanjut, namun terjadinya sepsis pada usia yang lanjut itu kecenderungan terjadi akibat adanya resisten terhadap suatu pengobatan akibat melemahnya sistem imun. Nah, terus kemudian pada tahun 2021 insiden terutama di Amerika itu terjadi pada 3 dari 1000 populasi. Ya, sebanyak dirawat di ICU itu 51%, di mana 17%-nya itu mendapatkan bantuan secara ventilasi mekanik. Nah, namun yang akan kita tekankan di sini adalah bagaimana tata laksana anestesi pada pasien sepsis. Saya tidak akan berpanjang lebar ya, supaya Bapak Ibu tidak terlalu bosan mendengarkan rekaman dari saya. Nah, sebetulnya untuk tata laksana dari sepsis itu sendiri sebetulnya adalah dari time sensitive emergency-nya, ya. Jadi bagaimana kita tata kelola kita dalam keadaan emergency terkait dengan respon time kita gitu ya. Karena apa? Berdasarkan
suatu guideline ya yang disebut dengan EGDT atau Early Goal Directed Therapy yang disebut dengan resusitasi di awal ya atau EDGT tadi itu, ini menekankan kepada tujuan tata laksana terkait dengan pemberian resusitasi awal untuk mencapai suatu tujuan yaitu CVP itu bisa mencapai 8 sampai 12 mmHg atau central venous pressure ya atau tekanan vena di sentral itu 8 sampai 12 mmHg. Kemudian tujuan dari EGDT ini adalah untuk pencapaian MAP, mean arterial pressure-nya itu lebih dari 65 mmHg dengan saturasi oksigen lebih dari 70% selama 6 jam pertama. Jadi ini 6 jam pertama ini adalah merupakan suatu tolok ukur nanti bagaimana prognosis dari kesembuhan dari pasien sepsis ya. Nah, kemudian resusitasi itu bisa diberikan secara kristaloid, secara preload ya. Kemudian diberikan vasopressor untuk mempertahankan MAP yang adekuat dan diberikan transfusi ya dengan misalnya dengan PRC dengan target hematokrit ini bisa mencapai 30% atau diberikan doputamin sampai dengan benar-benar saturasi oksigennya itu bisa mencapai secara adekuat ya. Kenapa diberikan kristaloid ini dan tata laksana tadi ini adalah sebetulnya dalam rangka untuk menurunkan laktat. Laktat ini sebagai biomarker yang terjadi akibat dari sepsis ini akan terjadi hipoperfusi jaringan. Kalau sudah terjadi kegagalan organ sampai dengan hiperperfusi jaringan itu yang akan menjadikan prognosis dari sepsis itu jelek ya. Sehingga diharapkan dengan beberapa terapi ini baik itu resusitasi kristaloid, vasopressor ataupun PRC, transfusi ya atau doputamin, ini biomarker laktat ini akan bisa dikurangi. Karena laktat itu kan sesuatu hal yang dihasilkan dari protein yang dia akan mengganggu bagaimana sistem metabolisme dari tubuh kita ya. Laktat menumpuk dalam tubuh kita itu kan tidak bagus ya. Sehingga selama kita masih sehat ya, salah satu tujuan fungsi dari kita melakukan olahraga itu kan untuk membuang asam laktat yang ada di dalam tubuh kita supaya tidak menumpuk ya. Makanya kenapa olahraga itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita ya. Nah, di dalam konsensus di dalam atau disebut dengan SSC atau Surviving Sepsis Campaigns di tahun 2012 EGDT ini mempunyai ini tulisannya kecil banget ya, lupa belum saya besarkan, mempunyai beberapa standar bahwa pada pasien sepsis itu diberikan koreksi preload untuk kristaloid, kemudian albumin ya. Untuk pemberian HES dalam jangka waktu yang lama itu tidak direkomendasikan ya karena akan dapat menimbulkan beberapa risiko tadi ya, terjadi misalnya diisi ya. Dia akan menambah kekentalan yang ada di dalam pembuluh darah kita ya, sehingga rekomendasi adalah kristaloid. Terus kemudian berikutnya adalah pemberian vasopressor. Vasopressor ini tujuannya adalah untuk meningkatkan MAP lebih dari 60 mmHg. Bisa diberikan secara norepinephrine ya. Jadi norepinephrine ini merupakan obat vasoaktif utama ya. Namun kalau misalnya tidak ada ya, secara pilihan utamanya atau pilihan yang kedua adalah epinephrine ya. Jadi epinephrine ini sebagai alternatif dari norepinephrine. Nah, vasopressor ini dibedakan biasanya 0,3 sampai 0,04 unit per menit. Ini digunakan jika pasien tidak berespon terhadap vasopressor yang lain. Ya, gitu. Jadi kalau sudah diberikan, saya kira Bapak Ibu juga sudah paham ya bahwa norepinephrine itu norepinephrine itu adalah merupakan pilihan yang pertama ya, baru kalau misalnya tidak bisa baru diberikan epinephrine. Nah, terus kemudian untuk pemberian dopamin ini diberikan pada pasien yang mengalami bradikardi ya.
Apabila pasiennya mengalami sel darah merah atau kekurangan sel darah merah kurang dari 7 gram per dl, maka diberikan transfusi untuk sel darah merah dengan target capaian kalau dia HB-nya kurang dari 7, sehingga target awalnya itu 7 sampai 9 gram per dl dulu, ya. Nah, kalau kurang dari 10 gram per dl, capaian HB-nya 10 sampai 12 gram per dl. Nah, untuk pada pasien yang sepsis yang mau operasi, itu dilakukan koreksi dulu terhadap hematokritnya. Apabila hematokritnya kurang dari 24%, maka diberikan transfusi ya dengan capaian target hematokrit itu apabila dia kurang dari 30 itu bisa mencapai 30 sampai 35,9%. Ya, atau kehilangan darah kurang dari 500 cc itu targetnya. Jadi saya kira Bapak Ibu bisa memahami ini ya, bagaimana surviving atau SSC dari tata laksana dari sepsis ini. Kristaloid berikan albumin, hindari HES ya. Terus dalam jangka waktu yang lama berikan vasopressor, norepinephrine, kalau memang tidak ada ya berikan epinephrine. Kemudian kalau dia sepsis tapi dia mengalami bradikadi, berarti berikan dopamin dan berikan transfusi ya. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan, definisinya adalah disfungsi organ yang mengancam nyawa akibat disregulasi atau ketidakseimbangan respon tubuh terhadap adanya infeksi. Ini saya ambil dari beberapa jurnal ya. Dengan kata lain, sepsis merupakan kondisi yang mengancam nyawa yang timbul akibat respon tubuh terhadap infeksi, justru mencederai jaringan serta organ tubuh sendiri. Makanya kalau pasien sudah terjadi sepsis itu biasanya akan terjadi kegagalan multi organ ya gitu. Nah, akan lebih parah lagi kalau pasiennya terjadi shock sepsis ya, sehingga bagian dari sepsis yang didasari dari kegagalan sirkulasi dan metabolik dari segi seluler yang dapat meningkatkan angka kematian secara signifikan ya. Nah, kita tidak berharap adanya sampai dia terjadi shock ya, sampai terjadi kegagalan sirkulasi, kegagalan multi organ dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah merupakan suatu kriteria seorang pasien itu dikatakan dia sebagai dia mengalami sepsis atau dikenal dengan SIRS ya. SIRS ya, Systemic Inflammatory Response Syndrome ya. Jadi dari beberapa ini, dari 4 ini 2 atau lebih ini sudah dikatakan dia terjadi sepsis ya. Namun ada yang mengatakan ada skor Kisova ya. Nah, dari Kisova ini Quicksova ya. Jadi dari respiratory atau RR-nya yang lebih atau sama dengan 22 ya. Kemudian ada masalah dengan beberapa tingkat kesadaran dan tekanan darah sistolnya kurang dari 100 ya. Kalau SIRS ini adalah suhu naik ya. Bisa lebih dari 38 atau bahkan dia akan mengalami hipotermi ya. Terus kemudian karena mengalami hipotermi kenapa? Karena sudah terjadi kegagalan dalam kerja dari hipotalamus ya gitu. Terus kemudian heart rate atau nadi lebih dari 90, RR lebih dari 20 dengan PaCO2-nya kurang dari 32 ya, dengan nilai sel darah merahnya itu lebih dari 12.000. Nah, terus kemudian untuk etiologinya yang tersering itu adalah disebut dengan Pseudomonas dan Escherichia coli ya. Jadi Escherichia coli itu yang paling umum. Kemudian bisa juga akibat Staphylococcus aureus, ini juga yang paling umum, dan adanya jamur Candida. Itu yang biasa bakteri yang bisa menyebabkan terjadinya sepsis. Ini mohon maaf ya, saya ulangi untuk patofisiologinya. Jadi tadi terlewat, saya kira juga Bapak Ibu sudah memahami ini. Patofisiologi dari shock sepsis, ini intinya adalah ada suatu mikroba atau bakteri ya, karena sepsis ini disebabkannya karena
lebih besarnya adalah bakteri, dia akan mengeluarkan endotoksin, ya. Nah, kemudian di dalam tubuh kita itu ada yang namanya faktor 12 atau faktor pembekuan darah itu kan banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai dan seterusnya. Nah, ini ada faktor 12 di mana ini dari bakteri yang tadi itu sampai ke pembuluh darah akan mengeluarkan endotoksin ini akan mengaktifkan sel endotel, ya, akan mengaktifkan sel endotel. Nah, sebelum dia mengaktifkan sel endotel ini ada yang di dalam komponen tubuh kita itu ada yang namanya sistem komplement. Sistem komplement itu adalah bagian dari sistem imun kita yang bertugas untuk dia menambah atau second messenger atau sebagai jembatan untuk menghubungkan bahwa ini ada mikroorganisme yang masuk, ya. Nah, bisa dihantarkan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau sudah ada komunikasi, sudah dikomunikasikan bahwa ini akan ada bakteri yang masuk, sehingga akan mengaktifkan endotel. Nah, begitu juga kalau misalnya ada mikroorganisme yang masuk atau bakteri yang masuk dengan keluarnya endotoksin tadi, ini akan mengakibatkan teraktivasinya sel darah putih, khususnya adalah neutrofil dan monosit. Nah, setelah neutrofil dan monosit ini mencoba untuk melakukan kerjanya, dia akan mengeluarkan yang namanya sitokin, ya, dan mediator TNF, interleukin dan lain sebagainya. Nah, nanti sitokin yang sudah dikeluarkan ini ya akan mengaktifkan sel endotel. Ya, nah kalau sudah sel endotel ini, karena ini yang dikena kan sel darah, pembuluh darah ya, jadi endotelnya juga akan terkena gitu. Nah, terus kemudian setelah itu baru akan diproses ke berikutnya ya, akan ada proses pembekuan darah bekerja ya. Kemudian baik itu prokoagulan, antifibrolitik ya, terus kemudian mediator-mediator antiinflamasi ya. Karena jelas ya, karena mikroorganisme masuk ya jelas dia langsung akan bereaksi sistem kekebalan tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kemudian makanya tadi salah satu dampaknya terjadi sepsis itu akan terjadi di AC ya, sehingga dia akan terjadi trombosis atau diskoagulan dari intravaskuler ya. Nah, di sini sehingga akan jaringan yang ada di dalamnya itu akan terjadi iskemik, sehingga akan terjadi kegagalan fungsi adrenal. Nah, terus kemudian berikutnya ini juga akan terjadi peningkatan permeabilitas, terjadi juga vasodilatasi. Karena terjadi peningkatan permeabilitas sehingga akan menurunkan perfusi. Kalau misalnya perfusinya itu sudah menurun, ya jelas akan terjadi kegagalan multi organ. Sama juga seperti itu ya. Jadi karena ini bakterinya ini masuk ke pembuluh darah, sehingga ya dia akan masuk secara sistemik ya. Nah, adanya mediator secondary antiinflamasi tadi, ini mediator antiinflamasi secondary ini dia akan menekan sistem imun. Jadi, mengapa orang sepsis itu gampang sekali akan terkena penyakit yang lain gitu, karena memang imunnya benar-benar akan tersupres gitu ya. Nah, ini ya reaksi imunologi berefek ke sistemik, menghasilkan suatu vasodilatasi, peningkatan permeabilitas, dan penurunan perfusi, dan lain sebagainya. Sehingga sampai ke multi organ failure. Jangan sampai ya terjadi multi organ failure ya. Nah, ini untuk diagnosisnya. Ini yang tadi kita ambil dari diagnosis bagaimana Kisova tadi ya. Pasien kalau sudah tersuspek infeksi, nah ini sudah ada algoritmanya, apa yang harus dilakukan. Bagaimana nilai Kisovanya? Kalau lebih dari 2, ya, kalau lebih dari 2 berarti kita akan mengakses bagaimana terjadinya disfungsi organ. Kalau misalnya iya, sepsis ini masih tersuspek, kalau tidak ya berarti monitor kondisi klinik lain. Lakukan reevaluasi lagi kemungkinan penyebab
adanya sepsis ya secara klinis. Kalau misalnya ternyata itu nilai SOFA itu masih 3, berarti memang masih 3, lebih dari 2, misalnya 3 dan lain sebagainya, berarti memang dia ada indikasi sepsis. Kalau misalnya dari setelah kita kaji lagi SOFA-nya itu tidak, berarti reevaluasi lagi ya. Nah, bagaimana kalau sudah sepsis? Ya, jadi lakukan tadi ya, kuncinya ada ya 3 sampai 4 tadi, lakukan resusitasi cairan, berikan vasopresor ya, kemudian albumin ya, resusitasi cairan misalnya untuk mempertahankan MAP ya, kadar serum laktat stabil dan lain sebagainya ya. Kalau memang di sini ada masalah dengan MAP, kemudian ada masalah dengan HB, ada masalah dengan laktat dan lain sebagainya, berarti dia memang akan dia terjadi septic shock ya. Kalau memang tidak, berarti dia mungkin hanya pada gejala di sepsis saja. Nah, kolom A dan kolom B ini, A ini adalah kita lihat pertama dari KISOFA dulu. KISOFA dan SOFA sudah saya sampaikan ya. Variabel-variabel ini terdiri dari apa saja. Di slide sebelumnya, KISOFA itu ada 3 RR, bagaimana kesadaran atau mental statusnya, dan bagaimana tekanan darah sistoliknya. Sedangkan SOFA itu sendiri, bagaimana tekanan tekanan oksigennya, GCS-nya bagaimana, MAP-nya bagaimana, bagaimana pemberian vasopresornya, dengan tipe pemberian apa, dosisnya bagaimana, kemudian bagaimana serum kreatininnya dan urin outputnya, bilirubin dan platelet count-nya atau hitung trombositnya ya. Itu adalah beberapa diagnosis cara kita mendiagnosis terjadinya sepsis. Ini tadi sudah ya, tidak saya ulangi lagi. Nah, ini penata laksanaannya, resusitasi awal harus dilengkapi dalam 3 jam kedatangan. Ya, jadi begitu ada tanda-tanda kita dari SOFA atau KISOFA, sudah berarti kita lakukan kaji bagaimana nilai laktatnya. Ya, dia kurang dari 2 atau lebih. Kemudian ambil kulturnya, kemudian antibiotik, berikan antibiotik spektrum luas dan berikan kristaloid. Pada hipotensi atau nilai awal laktan kalau dia lebih dari 4 mmol per liter. Nah, makanya ini tadi sudah Bu Nova sampaikan, ini harus dilengkapi dalam 6 jam pertama. Ya, harus 6 jam pertama. Nah, kalau untuk 3 jam pertama ini sudah koreksi di awal. Kemudian dilengkapi dalam 6 jam berikutnya. Di sini ada vasopressor ya untuk mencapai NAP lebih dari 65. Kemudian apabila hipotensi yang tidak berespon terhadap resusitasi cairan dini, ya berikan vasopressor. Pada hipotensi yang menetap setelah pemberian cairan yang adekuat, ini misalnya MAP-nya kurang dari 65 dan nilai laktatnya itu lebih dari 4, maka ini akan kaji ulang kembali bagaimana perfusi jaringan. Nah, nanti ada ya di perfusi jaringan, nanti akan ada tabelnya. Kemudian kaji ulang bagaimana nilai dari laktat itu sendiri ya. Kemudian tata laksana yang berikutnya adalah berikan terapi antimikroba. Antibiotik ya adekuat pada 1 jam pertama setelah terdiagnosis sepsis. Kemudian kontrol sumber infeksi, terapi cairan vasopressor, inotropik dan kortikosteroid. Ya. Intinya adalah vasopressor tujuannya untuk apa? Sudah saya sampaikan berkali-kali untuk mencapai MAP lebih dari 65 mmHg. Inotropik ya, ini untuk pasien dengan disfungsi miokard yang dapat digunakan adalah dobutamin biasanya ya. Nah, bagaimana kortikosteroid itu dipakai? Jangan menggunakan hidrokortikosteroid intravena untuk terapi shock sepsis, apalagi bila MAP-nya sudah tercapai dengan vasopressor. Ya, jadi kalau misalnya MAP-nya itu sudah lebih dari 65 mmHg ya nggak usah diberikan kortikosteroid ya, gitu. Kemudian tadi berikan transfusi ya, kemudian kalau memang perlu berikan imunoglobulin ya. Memang untuk pemberian imunoglobulin ini cukup mahal, tapi dia akan cukup membantu ya untuk bisa melawan mikroba yang sudah sistemik. Kemudian
terapi selenium ini jarang ya. Terus kemudian rekombinan activate protein C ya. Penggunaan rekombinan ini karena kita sekarang mengacu pada SSI, ini sudah tidak bisa tidak dipakai kembali ya. Cukup dengan tata laksana yang tadi kristaloid, resusitasi ya. Terus kemudian transfusi, vasopressor dan albumin gitu ya. Nah, kemudian bisa diberikan ventilasi mekanik pada kegawatan sepsis apabila terjadi ARDS. Kemudian sedasi, analgesik, dan pelumpuh otot pada sepsis. Ini untuk meminimalisasi penggunaan sedasi dengan penilaian harian untuk dititrasi. Kontrol gula darah bila perlu dan lakukan RRT bila perlu ya. Kemudian terapi bikarbonat ya, tidak menggunakan terapi natrium bikarbonat untuk tujuan memperbaiki hemodinamik atau menurunkan dosis vasopresor pada pasien hipoperfusi akibat asidosis laktat lebih dari 7,15. Jadi terapi bikarbonat ini tidak digunakan untuk tujuan memperbaiki hemodinamik ya. Terus kemudian profilaksis, kalau misalnya ada masalah dengan DVT atau masalah dengan stress ulcer ya, silahkan bisa dipakai atau dengan pengelolaan nutrisi yang cukup baik ya. Nah, pada pasien yang akan dilakukan anestesi ini biasanya kan memang pasien dengan sepsis ini dia akan ketergantungan dengan ventilasi mekanik ya. Bagaimana untuk ventilasi mekanik? Ini apabila terjadi injuri pada paru, ini yang biasa terjadi komplikasi pada sepsis ini biasanya acute lung injury ya. Jadi ini biasanya diberikan ventilasi mekanik dengan tidal volume yang rendah. Sehingga diharapkan untuk mencapai tekanan akhir dari inspirasi kurang dari 30 cm kuadrat ya. Sehingga di sini dapat mengurangi kematian ya. Ini untuk pasien dengan intraoperatif ya. Jadi untuk pasien ini diberikan ventilasi mekanik di mana volume tidalnya rendah. Saya kira ini untuk pencegahan bisa dipelajari Bapak Ibu, kebanyakan bahwa episode dari sepsis yang berat dan shock sepsis merupakan komplikasi nosokomial. Kasus-kasus ini mungkin dicegah dengan mengurangi jumlah prosedur invasif karena sangat rentan sekali ya pada pasien sepsis itu dengan membatasi penggunaan katarisasi urinaria atau katarisasi vaskuler yang dapat dilepas. Bisa kalau misalnya terbaring ya misalnya bisa dipasang dengan pampers misalnya ya untuk mengurangi terjadinya invasi mikroba lain. Terus kemudian penggunaan obat antimikroba dan glukokortikoid yang sembarangan itu harus dihindari ya, dan patokan yang mengontrol infeksi optimal juga harus digunakan. Selain itu, tata laksana agresif dan cepat pada pasien dengan sepsis dini itu sangat penting sekali. Makanya 3 jam sampai 6 jam pertama itu adalah merupakan hal yang sangat krusial ya. Prognosisnya, penanganan awal yang efektif sangat penting. Sebuah penelitian menemukan setiap jam keterlambatan pemberian antibiotik selama 6 jam berikutnya itu dapat menurunkan kelangsungan hidup 7-6% untuk pasien shock sepsis. Nah, ini akan terjadi lebih buruk pada orang yang sudah lanjut. Nah, ini bisa sampai kematian mencapai 55% ya. Nah, bagaimana untuk manajemen anestesik pada pasien sepsis? Ini tadi sebetulnya hampir sama untuk tata laksana di awalnya. Tapi pasien dengan sepsis parah itu dengan masalah adanya disfungsi kardiovaskular dan respirasi untuk sepsis awal ini akan mengakibatkan penurunan resistensi vaskular sistemik dan tingginya kardiak output. Sehingga direkomendasikan jelas untuk dilakukan general anestesi baik itu IV maupun inhalasi. Nah, secara IV itu bisa dilakukan dengan propofol, etomidate ataupun ketamin. Ya, kalau dengan inhalasi bisa dengan ISO, Sevo dan Desflu ya. Nah, etomidate ini untuk meminimalkan efek dari kardiovaskuler dan merupakan induksi yang ideal.
Kenapa? Karena dapat menghambat mitokondrial adrenal 11 hidroksilase dan mensupresi adrenal. Karena memang kita sudah lihat tadi patofisiologinya bahwa akibat dari mikroba tadi protombin itu akan teraktivasi dan lain sebagainya, akan mengakibatkan deisi sehingga akan beresiko untuk terjadi masalah dengan koagulasi, ya. Sehingga ini akan mengakibatkan bagaimana supresi terhadap kelenjar adrenal. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kira cukup bisa dipahami, bisa. Nah, nanti dari kasus ini nanti bisa dipelajari ya Bapak Ibu. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.